Halo semua, perkenalkan nama saya Alvanova Rahmat dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah instrumentasi sistem pengaturan yang berjudul Sistem Solar Tracker 2 Aksis untuk Photovoltaik berbasis Arduino. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari permasalahannya dulu. Jadi, permasalahan pada soal ini adalah kita ingin membuat sebuah device yang dapat melakukan tracing terhadap posisi matahari. Karena, sebagaimana yang kita ketahui bahwa posisi matahari itu selalu berubah terhadap waktu. Maka kita membutuhkan sebuah controller yang dapat mengikuti posisi tersebut. Nah, kurang lebih prototipenya adalah seperti ini. Di mana di sini didapatkan dari website ini, terdapat sebuah panel PV dan di sini ada board dari PV tersebut. Lalu pada sudut dari tiap-tiap board tersebut terdapat LDR atau Light Dependent Resistor. Selanjutnya, pada hinge di bagian sini dan di bawah terdapat sebuah servo. Nah, yang bagian sini akan kita sebut sebagai servo ketinggian atau disebut juga sebagai elevation, sementara yang di bawah ini sebagai servo azimuth. Oke, selanjutnya. Di sini komponen utama yang akan kita pakai adalah ada Arduino Uno sebagai controller utama. Lalu ada juga servo motor, yang dimana servo motor ini sudah terdapat gearbox, DC motor, control circuit, dan ada juga potentiometer sebagai internal controller. Lalu di sini ada LDR yang akan kita gunakan sebagai sensor. Lalu selanjutnya, di sini penggunaan komponen ini kita bisa bagi menjadi seperti ini. Pertama, plannya adalah board dari photovoltaik itu sendiri. Lalu, sensor yang akan kita gunakan berupa 4 buah LDR. Lalu, set point dari sistem ini merupakan posisi dari matahari. Lalu, kontrolernya berupa internal potentiometer yang terdapat pada servo, aktuatornya berupa motor pada servo motor, dan final elemennya berupa gearbox dan horn dari servo. Oke, selanjutnya. Di sini, apabila kita gambarkan sebagai blok diagram, maka akan seperti ini. Di mana ini adalah set point. Lalu di sini ada summing point yang mana plus untuk set point dan negatif untuk feedbacknya, sehingga kita bisa simpulkan ini adalah negatif feedback. Lalu kita lanjutkan, di sini adalah controller. Lalu controller ini akan mengatur servo motor dari servo tersebut yang akan menggerakkan gearbox dan yang terakhir akan menggerakkan si board photovoltaik. Dan ini akan terjadi secara terus-menerus hingga sampai ke set point yang diinginkan. Oke, selanjutnya apabila kita membuat prototipe maka akan seperti ini, di mana prototipe ini dibuat menggunakan Tinkercad. Lalu selanjutnya di sini juga ada sebuah codingan dan supaya lebih mudah mari kita coba yang aslinya. Oke, pada aplikasi Tinkercad kita di sini menggunakan Arduino Uno sebagai controller utama yang nantinya akan mendeteksi perubahan dari sensor-sensor dan akan menampilkannya pada display dan juga akan menggerakkan servo. Oke, pada codingan ini terbagi menjadi beberapa tipe teman-teman. Di sini, sistem dimulai dengan melakukan sebuah encode dari library. Lalu di sini kita menggunakan variabel-variabel dan men-set nilai dasarnya. Nah, selanjutnya pada setup di sini kita akan men-setup untuk azimuth pada pin 5, sementara servo elevation pada pin 6. Nah, lalu kita juga akan melakukan inisialisasi LCD, yaitu berjumlah 16 kali 2. Lalu di sini kita hanya sebagai input saja atau sebagai penanda bahwa sistem sudah menyala. Lalu pada loopnya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu baca sensor, displaykan sebuah informasi, lalu gerakan servo. Oke, pertama-tama untuk yang bagian pembacaan sensor. Nah, pada pembacaan sensor ini kita bagi menjadi 4 sensor, yaitu top right, top left, bottom right, dan bottom left. Nah, tiap-tiap dari sensor ini akan menghitung nilai dari besarnya intensitas sinar matahari. Lalu nanti akan kita hitung menggunakan analog input dari Arduino. Nah, nantinya setelah kita dapatkan value-nya, kita akan menghitung average atau rata-rata, yaitu average top, average bottom, average left, dan average right. Nah, nantinya ini akan kita tambahkan dan kita bagi 2. Selanjutnya, kita akan bisa menghitung elevation dan azimuth, yaitu dengan elevation mengurangi average top dengan average bottom, sementara azimuth mengurangi average right dengan average left. Oke, ini untuk yang pertama untuk pembacaan sensor untuk mengetahui posisi sinar matahari. Selanjutnya, di sini kita juga mempunyai fungsi print dari display, yaitu kita cukup memprint hasil dari output tadi, yaitu berupa elevation dan azimuth. Dan yang terakhir kita mempunyai fungsi pergerakan dari servo, yaitu di sini untuk yang servo azimuth kita tuliskan saja masukkan dengan nilai azimuth yang kita dapatkan tadi.
Begitu pula pada elevation, kita masukkan nilai elevation yang kita dapatkan tadi pada servo elevation. Nah, sekarang akan kita simulasikan. Misalkan kita start di sini. Oke, di sini sistem sudah menyala. Dan di sini akan menunjukkan nilai dari elevation dan azimuth masih 0. Lalu saat misalnya sensor pertama kita naikkan atau terjadi perubahan intensitas. Misalkan kita naikkan. Nah, karena terjadi perubahan elevation dan perubahan azimuth, maka kedua servo akan bergerak. Begitu pula kalau kita naikkan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita gerakan bagian yang lain, misalkan sensor yang kedua, yaitu top left. Nah, ini akan menambah nilai elevation, sementara nilai azimuthnya akan berkurang. Sehingga dia akan berbeda posisi servo. Nah, begitu pula untuk yang sensor ketiga. Dia akan menyebabkan perubahan pada kedua servo. Begitu pula pada sensor yang terakhir. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai dari elevation dan azimuth yang akan dikirimkan pada Arduino untuk menggerakkan servo. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.